atas Bapak dan juga Ibu yang telah memberikan kesempatan. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Anda Febriana dan rekan saya yaitu ada Nadia dan Anissa. Kami mahasiswa UNP. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak terkait topik kami yaitu mengenai penilaian kinerja SDM di kantor ini. Nah, untuk pertanyaan sebelumnya, perkenalkan diri Pak. Baik, terima kasih kepada adik-adik. Perkenalkan kami nama Yaitu Gubernur Jabatan Kepala Suku bagian lembaga pegawai dinas sosial Barat. Dalam hal ini sebagai responden bagi adik-adik ini yang melakukan observasi tentang untuk pemenuhan tugas dalam kabinet. Mudah-mudahan apa yang dimaksudkan tercapai. Kami dibantu oleh teman kami Violin dan juga Bu Neng di belakang. Ya. Masuk ke pertanyaan pertama Pak, terkait penilaian pegawai di sini, apa bentuk penilaian khusus yang membedakan antara satu bagian dengan bagian lain untuk penilaian? Bentuknya, bentuk ini. Contohnya seandainya Bapak melakukan penilaian di sini, jadi antara satu bagian dengan bagian lainnya apakah ada bentuk penilaian khusus? Yang dinilai itu kebetulan pakai kita pakai Madani ya, Lena. Sampai sekarang masih memakai aplikasi Madani. Nah, di dalam Madani itu ada dua yang dinilai. Yang pertama target bulanan, yang kedua perilaku. Nah, kalau target itu sesuai dengan ukuran tugas masing-masing staf atau pegawai. Dengan perilaku itu di luar tugas, urusan tugas yang dibebankan atau yang diberikan tugas kepada pegawai tersebut di luar tugas mereka masing-masing. Nah, itulah dua klasifikasi penilaiannya. Ada target kerja bulanan dan ada perilaku kerja. Yang membedakan itu nanti di perilakunya dan targetnya itu sebetulnya di targetnya ada beda karena memang kita itu masing-masingnya punya tugas masing-masing. Pendekatannya seperti apa untuk penilaian tersebut? Apakah ada pendekatan tertentu seperti langsung ke bagiannya? Jadi pola yang dilakukan itu ada kriteria dan presentasi kinerja itu. Di dalam regulasinya atau aturannya itu telah ditetapkan untuk target kerja itu bobotnya 50%, perilaku kerja 30%, dan ada juga disiplin 10%. Disiplin pegawai maksudnya. Nah, itu dihitung dari beban 50%, perilaku 30%, dari disiplin 10% pada aplikasi tersebut. Jadi pendekatannya lebih ke kuanti kali ya, kuantitatif. Jalannya ke kuanti ya. Kalau untuk bagiannya sendiri, yang berhak untuk menilai pegawai itu bagian yang berhak menilai pegawai itu pimpinan. Yang pertama, yang tentu yang harus menilainya yang menjadi bawahan mereka masing-masing. Misalkan kepala dinas menilai kepala bidang menilai kepala seksinya masing-masing. Nah, kepala seksi menilai stafnya masing-masing. Berarti untuk Bapak sendiri menilai di kepegawaian? Ya,
kami menilai di sebagian umum dan kepegawaian. Selanjutnya Pak, elemen apa saja yang harus diperhatikan oleh kantor ini untuk dalam penilaian tersebut? Maksudnya dalam hal apa saja? Apakah ada alat-alat tertentu yang harus dipertimbangkan agar penilaian itu mencukupi target? Kalau penilaian dia sesuai dengan bobot tadi ya. Kalau tercapai bobotnya 50% kan target kerja. Target itu kan ditetapkan per bulannya. Target ditetapkan bulanan. Itu penetapan itu sesuai dengan masing-masing pegawai itu kemampuan dalam bertugas itu mampu nggak, atau apa yang mereka targetkan dalam 1 bulan itu mampu nggak nanti mereka merealisasikan dari target itu. Juga yang perilaku penugasan di luar uraian tugas tersebut, apakah setiap bulan itu ada tonggaknya. Jadi boleh dari bidang lain, boleh dari bidang dari yang bersangkutan, misalkan dari staf Bapak untuk kepegawaian, atau mereka dapat penugasan dari bagian yang lain atau bidang lain, itu dibolehkan. Jadi harus ada peningkatan nggak Pak setiap penilaian dilakukan? Oh iya, haruslah ada peningkatan. Selanjutnya Pak, penilaian tersebut dilakukan secara terbuka atau tertutup? Terbukanya itu terbuka, bilang terbuka, tertutup ya juga. Soalnya yang tahu penilaian itu kan atasan masing-masing, ya kan? Kayak kami menilai umum kepegawaian, bagi mereka tertutup, bagi mereka terbuka, atau bagi yang lain juga tertutup. Gitu. Sebetulnya nggak ada yang perlu dirahasiakan dalam penilaian kerja itu. Karena memang udah ada komponen-komponen target, udah ada realisasinya, masing-masing udah tahu gitu. Kecuali tertutupnya bagi individu yang lain, misalkan kayak si A dalam satu sebagian nggak tahu nih target si B itu berapa gitu, mungkin itu. Selanjutnya proses penilaian kinerja dilakukan Proses penilaian kinerja. kalau itu berkaitan dengan apa namanya itu kinerja individu, itu dilakukan 1 kali sebulan ya, sebulan. Kali dalam sebulan itu target maupun perilaku. Nah, nanti ada lagi yang penilaian kinerja berdasarkan apa namanya peraturan kepala BKN ya, itu per semester. Nah, semester itu prosesnya mereka melampirkan didukung 1 semester itu apa yang mereka kerjakan, apa yang dikerjakan di dalam Selanjutnya adakah standar kinerja yang diataskan yang harus dipenuhi oleh pegawai? ya itu standarnya itu berdasarkan uraian tugas pertama. Uraian tugas pokoknya yang pentingnya itu udah di apa namanya disetujui oleh masing-masing atasan, merujuk ke tugas pokok fungsi kedinasan dinas sosial, apa sih tugas pokoknya. Uraian itu dari mulai kepala dinas apa sih tugasnya, distandarisasikan dengan uraian tugas tupoksinya dinas sosial. Terus bagaimana dinas sosial mengelola peningkatan kinerja?
pengelolaan itu mungkin riwayat belum ada lagi pengelolaannya, tapi riwayatnya mungkin ada ya. Baru-baru ini ada riwayat secara tadi kalau yang masuk dalam manajemen kinerja itu ada reward dan punishment. Reward itu mungkin tidak terlalu apa ya seperti yang dibayangkan dari reward. Baru mulai lah baru, karena memang di birokrasi itu semuanya itu kan butuh apa ya, apa yang dilakukan itu ada payung hukumnya dulu kan, nggak bisa serta-merta. Jadi mungkin langkah awalnya udah seperti memberikan reward terhadap pegawai yang datang tepat waktu, pulang tidak cepat. Itu yang baru dilakukan dalam kategori meningkatkan kedisiplinan. Untuk punishment ada juga semacam surat dikasih punishment melalui tertulis. Punishment tertulis dan pemotongan juga pemotongan kinerja, tunjangan kinerja yang memenuhi kinerja. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah penilaian kinerja di Dinas Sosial Pemprov Sumbar sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan? Kita punya standar 2 ya, maksudnya acuan dasar hukumnya. Standar itu kan ditetapkan oleh Menpan RB ya, peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi untuk kinerja pegawai, dan satu laginya di peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang penetapan kriteria batas rumus dan peraturan kinerja dalam lembaran tambahan penghasilan ini menuntut tambahan penghasilan atau kesejahteraan pegawai. Kita merujuk pada itu untuk standar pengelolaan mungkin untuk pegawai yang berdasarkan kepada Permen PNP-nya baru tahun ini kita laksanakan. Karena memang permintaannya juga baru ya. Apa aja bentuknya tuh Pak? Standarnya itu? Standarnya Ya, apa aja bentuk? dibaca sih, Peraturan perundang-undangan. aturannya. Oh, jadi Standarnya kalau Ya. pemerintahan kan bergeraknya dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, kita menjalankan itu. Jadi standarnya berupa peraturan perundang-undangan. oh, jadi sesuai perundang-undangan. Iya. Ada standar khusus nggak Pak? Nah, dari Dinas Sosial ini? Nggak ada, kalau standar khusus nggak ada, cuma kita kan sebetulnya ngikut dari aturan semua ya. Karena Menpan RB-nya udah menetapkan ini, kita berjalankan, ada sasaran, misalkan ada target, ada sasarannya, ada semacam kayak seperti indikatornya yang harus dipenuhi, dan ada realisasinya. Jadi Itu penilaian kinerja di Dinas Sosial ini sudah memenuhi standar apa belum Pak? kalau sudahnya sudah, karena memang udah merujuk ke standar Menpannya. Yang mengeluarkan standarisasi itu kan salah satunya Menpan RB sama peraturan gubernur. Jadi kita pakai standar yang ditetapkan itu 2 dasarnya. Jadi kita bukan menetapkan standar sendiri gitu, bukan. Jadi nggak ada standar khusus dari Dinas Sosial sendiri itu nggak ada? Enggak ada. Apa bentuk keberhasilan dari yang telah dicapai dari penilaian kinerja tersebut? Berhasil ini apa ya berhasil? Itu kalau kinerja yang dimaksudnya ini individu apa secara organisasi? Berarti kan apa? Dia kan SDM. untuk penilaian kinerja SDM itu apa aja bentuk keberhasilan dari Ya, paling proses nanti penilaian kinerja itu? proses penilaian kinerja itu menghasilkan laporan. Laporan atau rapor sebetulnya, rapor pegawai di
dua semester 1 dan semester 2 itu yang berdasarkan mempan. Nah, kalau yang berdasarkan pergub macam apa ya, target di dari telepon paling tercapainya SKP gitu. Kalau yang di Danila, kalau di Menpan itu memang ada reportnya gitu. Ada rapor 2 tahunan itu ada 2 kali. Nah, misalkan bernilai baik, cukup, atau kurang, seperti itu. Terus apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses penilaian kinerja itu? Masalah ya, sebetulnya kalau masalah yang signifikan nggak ada. Paling kalau Atau masalah ada kendala gitu penilaian kinerja? nggak ada sih. Cuma memang ya yang signifikan nggak ada masalahnya. Barangkali untuk pemenuhan seperti eviden gitu, mungkin itu yang kebanyakan karena memang nggak semuanya, belum semuanya sih kawan-kawan ini yang paham menggunakan IT misalnya, itu aja dari sisi teknisnya aja. Terus apa solusinya Pak untuk menghadapi Ya dilakukan bimbingan atau apa ya, pendampingan lah, semacam coaching klinik gitu. Kan nggak semua orang ini, apalagi di birokrasi, nggak semua lah yang ada IT misalnya seperti itu. Jadi kan dalam teknik seperti itu. Jadi dibantu dengan coaching klinik atau bimbingan atau pendampingan. Terus bagaimana metode penilaian kinerja efektif yang diterapkan di Dinas Sosial Pemprov Sumbar? Metode Yang efektif gitu. itu yang efektifnya itu yang perilaku, target dan perilaku. Target yang kita tetapkan per bulan. Nah, yang perilaku itu sebetulnya tiap hari ya. Sebetulnya itu dilakukan pemantauan oleh pimpinan masing-masing unit, atasan masing-masing, agar dapat gambaran evaluasinya ke depannya seperti apa. Nah, karena memang bisa dilakukan pemantauan, nanti akan menghasilkan feedback bagi pimpinan, apakah mereka ini sesuai harapan atau gitu. Lalu apa aja yang menjadi objek penilaian kinerja di Dinas Sosial Pemprov Sumbar? Pak, ya Pak. Lanjut. Objek Penilaian kinerja. objek itu subjek nih. Objeknya. Yang menjadi objek ya tetap bawahannya. Si pegawai itu sendiri yang menjadi objeknya. Ya, yang ada di dalam diri pegawai itu apa yang menjadi objek penilaian? Nah, objek yang di dalam dirinya sih, ya, artinya kita bukan langsung menilai seperti itu. Kita sudah difasilitasi seperti aplikasi kan yang di awal dibilang ada target kerja, memiliki bobot sekian perilaku kerja. Nah, dalam perilakunya kan setiap hari itu. Nah, apa ya? Kalau untuk aplikasi kinerja itulah yang menggambarkan nanti pencapaian kayak mana sih yang dinilai orangnya, bikin nikah, kita evaluasinya dari sana turun apa. Jadi kalau secara personalnya itu sih sudah terwakilkan dengan penilaian kinerja yang dilakukan. Yang terakhir Pak, bagaimana upaya Dinas Sosial dalam memberikan layanan agar masyarakat merasa puas lewat penilaian kinerja pegawai? Masyarakat yang kayak mana? Kan Dinas Sosial ini kan
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi bagaimana bentuk upaya dari dinas sosial ini lewat penilaian kinerja pegawainya dalam memberikan layanan. Soalnya ke dinas sosial suatu organisasi yang tidak serta-merta atau secara langsung bersentuhan dengan masyarakat umum ya maksudnya. Jadi puas atau nggak puasnya masyarakat itu tentu ada penilaian sendiri, bukan dari penilaian kinerja. Karena tidak bersentuh langsung dengan masyarakat, jadi dinas sosial dalam hal ini gimana ya, fungsinya itu tidak sama dengan kayak di rumah sakit gitu ya. Misalkan langsung ada masyarakat umum, enggak seperti itu. Jadi ada mekanisme lain nanti untuk penilaian kepuasan. Mekanisme lain itu seperti survei kepuasan masyarakat. Itu dilakukan oleh masing-masing unit kerja di bawah dinas sosial yang langsung itu. Makanya kami pastikan dulu pelayanan langsung masyarakat seperti apa. Jadi ada mekanisme lain atau penilaian lain, instrumen lain yang kami gunakan dalam pelayanan itu untuk melakukan tingkat kepuasan itu. Tidak serta-merta dari pegawai, artinya pegawai itu tidak langsung bisa dinilai dari kepuasan tersebut. Nah, kinerja itu dinilai dari ketercapaian target dan perilakunya. Itu yang target bulanan dan mungkin maksudnya itu gini Pak, upaya dari dinas sosial ini dalam untuk pegawai itu untuk mencapai pencapaian yang bagus itu Pak, bagaimana upayanya itu? pencapaian yang bagus. Ya, Ya karena ada memang kan kalau pencapaian kinerja yang bagus kan memang sudah ada itunya, apa namanya, apa yang yang ditetapkan itu kan sudah jelas oleh tugasnya masing-masing. Nah kalau ya misalkan dia ingin hasil pencapaian yang bagus, ya silakanlah kejar. Artinya kejarnya itu dengan meningkatkan nilai harian mereka, nilai bulanan itu. Silakanlah capai dengan gitu. Karena memang bukannya asosiasi yang memberikan itu, gitu, tapi secara umumnya pemerintah provinsi memberikan reward bagi pegawai. Dalam hal ini peningkatan kesejahteraan melalui tambahan penghasilan. Ya kalau mereka malas-malas ya tanggung sendiri gitu. berarti dari penilaian kinerja pegawai ini nggak ada ya Pak? Enggak. Bentuk upayanya itu. Enggak ada. Yang adik maksud itu dalam hal pelayanan ke masyarakat berarti kan tadi kan? Iya. Melewati penilaian kinerja ini supaya menghasilkan. Enggak ada. Jadi kalau memang kinerja hasil kerjanya itu nampak, nah barulah. Jadi kalau yang untuk merespon pelayanan terhadap masyarakat umum nggak langsung gitu. Jadi dinas sosial mungkin nggak sama kayak dinas lain yang langsung gitu, mungkin ada efeknya. Mungkin cuma segitu Pak, terima kasih banyak Oh, iya. waktunya.